Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia kosan aji dimanapun Anda berada. Bagaimanakah sobat kabar Anda hari ini? Saya doakan hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun, dan apa yang menjadi cita-cita Anda akan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta diberikan rezeki yang banyak dan juga barokah. Amin. Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi pribadi saya sebenarnya ini. Ini adalah koleksi yang kemarin sebenarnya tidak sengaja, ternyata sobat, untuk di pusakanya, di hati saya itu ada perasaan sreg dan juga ada perasaan suka dalam mendapatkannya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda, sekaligus kita nanti akan sedikit menjabarkan. Saya akan sedikit menjabarkan tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya. Nah, mungkin di antara sobat ada yang pernah mendengar tentang dapur jalak dinding. Nah, ini adalah dapurnya, dapur jalak dinding. Mempunyai dua pamor sobat. Sebenarnya dulu pusaka ini sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak begitu bagus, karena saya waktu mendapatkannya itu dia tertutup karat. Jadi untuk di pusakanya ini dia tertutup karat. Awalnya seperti itu. Tapi sekilas itu tak lihat di teman saya, tak lihat kok kayaknya dia ada pamornya gitu loh, ada pamor yang bagus. Setelah diwarangi sobat, ternyata memang sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi memang untuk di pamornya adalah pamor tambal, dan pamornya pun juga masih utuh. Dia punya dua pamor, yaitu pamor tambal dan juga pamor pusar. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Posisinya sudah diwarangi. Kalau sudah ada plastiknya berarti sudah diwarangi sobat. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur jalak dinding. Nah, jalak dinding dan pamornya adalah pamor dwi warno atau dwi pamor, yaitu pamor tambal dan juga pamor pusar atau pamor kul buntet. Nah, akan langsung saja akan saya balik untuk kameranya biar Anda pun juga bisa melihat lebih detail seperti apa sih wujud dari pusakanya. Sekaligus kita nanti akan sedikit berbagi informasi. Saya akan sedikit berbagi informasi, sedikit saya jabarkan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan juga pamornya. Baik sobat BMC, ini adalah wujud dari pusakanya, dan untuk di cuaca hari ini Mojokerto sungguh sangat cerah sekali sobat. Mungkin di kota Anda pun juga masih cerah atau juga mungkin sudah turun hujan. Kalau di Mojokerto untuk saat ini sampai hari ini gitu masih belum turun hujan kalau di tempat saya sobat. Jadi suasananya masih seperti biasanya, masih cerah sekali. Nah, ini adalah pusaka yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Dia memakai warangka Branggah Jogja. Untuk di kayunya saya kurang paham ini kayu apa ini kemarin ya. Dan untuk di dadarnya ini memakai dadar Putri Kinurung. Nah, ini seperti ini. Memakai pendok bunton kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Nah, pusaka ini sebenarnya dulu waktu berada di teman saya, dia memang masih dalam keadaan tertutup karat sobat. Nah, waktu itu sebenarnya itu samar-samar saya melihat ada pamor tambal. Nah, di antara karat yang menutupi dari bilahnya, saya itu melihat kayak ada pamor tambalnya. Nah, ini yang ini kelihatan sobat, dan juga pamor kul buntet ini. Nah, waktu itu terus udah nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan nanti muncul utuh untuk di pamornya. Dan setelah diwarangi oleh tukang saya sobat, ternyata memang masih utuh. Jadi pusakanya masih utuh dan pamornya pun juga masih utuh seperti ini sobat. Nah, ini adalah pamornya, pamor tambal dan juga pamor kul buntet atau pamor pusar, berada di bagian sor-sorannya. Nah, untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur jalak dinding sobat. Nah, jalak dinding berpamor dwi warno atau dua pamor. Jalak dinding ini berasal dari kata jalak yang artinya burung jalak, dan juga dinding atau dinding yang artinya berjalan dengan pundak terangkat. Dalam masyarakat Jawa dikenal panyondro atau pengibaratan yang bunyinya lakune jalak dinding, yang artinya cara berjalannya seperti burung jalak dinding, yaitu lincah tapi agak berjingkat, yang dianggap sebagai simbol dari sebuah kewaspadaan. Filosofi keris jalak dinding merupakan simbol dari kehidupan yang harus dijalani dengan energik tapi penuh kewaspadaan. Keris jalak dinding ini merupakan sebuah pesan dalam kehidupan kita bahwa kita tidak boleh berpangku tangan,
harus tetap bergerak dan jeli melihat peluang dengan tetap bersikap hati-hati dan juga waspada. Keris jalak dinding ini merupakan simbol agar pemilik bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat, selalu waspada, dan memiliki hati dan jiwa yang kokoh dalam lika-liku kehidupan. Nah, memang di dalam sebuah kehidupan, kita itu jangan mudah terlena oleh keadaan. Nah, kita jangan mudah terlena oleh sesuatu sesuatu yang dianggap wah ini kayaknya menyenangkan. Itu jangan sampai kita terlena, sobat. Kita di dalam kehidupan ini selalu harus bersikap waspada. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk di pamornya, nah ini adalah pamor tambal. Kita mulai dari pamor tambal dulu. Bawahnya pamor tambal bisa diartikan menambal atau menutup suatu kekurangan. Pamor ini dibuat dengan harapan agar pemilik pusaka berpamor tambal segala bentuk kekurangan dan kelemahannya bisa ditutupi atau ditambal dengan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Juga sebagai perlambang ikhtiar untuk menutup celah dan menyempurnakan pekerjaan. Jadi tuah dari pamor tambal ini dipercaya agar segala bentuk usaha yang dilakukan apabila terdapat kekurangan, maka diharapkan mendapat pertolongan dari campur tangan Tuhan agar tercapai kesempurnaan atas maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, ini adalah filosofi dan juga tuah dari pamor tambal. Lalu untuk di pamor yang terakhir, yaitu pamor pusar atau pamor kul buntet. Berasal dari kata kul yang berarti keong dan buntet yang berarti buntu. Memiliki bentuk pusaran hanya satu dan alur pamor melingkar. Tuahnya ini hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet punya nilai rezeki. Selain untuk kerezekian, pamor ini juga dipercaya tuahnya menghindarkan pemilik dari mara bahaya atau sarana tolak balak, dan juga melindungi pemiliknya dari usaha penipuan. Dan umumnya pamor ini baik buat semua orang. Nah, ini adalah sedikit penjabaran dari saya. Mungkin di antara sobat ada yang ingin menambahkan, silakan Anda tulis di kolom komentar, sobat. Karena intinya kita di sini belajar bersama-sama. Saya mempunyai sedikit pengetahuan, saya tularkan kepada Anda, dan begitu pun juga sebaliknya. Mungkin di antara Anda ada yang punya referensi tambahan, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama agar bisa saling melengkapi dalam belajar dunia Tosan Aji. Kita akan nikmati dulu, sobat, dari keindahan pusakanya. Nah, pusakanya ini saya katakan tadi bahwasanya untuk dibilahnya masih tergolong utuh. Begitupun juga dengan pamornya, sobat. Nah, pusakanya utuh, pamornya pun juga masih tergolong utuh. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu akhirnya terus gini, udah ini untuk di pusakanya nggak apa-apa, tak jadikan sebagai sebuah koleksi pribadi saja. Tapi itu tadi tidak menutup kemungkinan, sobat, jika di antara sobat ada yang berminat juga dengan pusaka ini, nggak apa-apa, silakan. Karena saya pun juga menempatkan diri sebagai sebenarnya sebagai sebuah jembatan antara pusaka dan juga calon tuan barunya nanti. Karena memang dari pusaka-pusaka yang saya miliki kebanyakan, sobat, kebanyakan memang untuk dimaharkan. Jadi memang saya untuk di koleksi pribadi cuma ada berapa gitu saja yang betul-betul tidak saya maharkan untuk saat ini loh ya. Nggak tahu kalau untuk di kemudian hari. Karena beberapa waktu yang lalu saya membuat video YouTube ini dari beberapa tahun pusaka-pusaka koleksi pribadi yang saya kumpulkan itu. Setelah saya membuka sebuah channel YouTube ini, akhirnya banyak sekali dari para penonton saya yang menginginkan untuk memahari dari koleksi-koleksi pribadi saya. Sudah nggak apa-apa, berarti untuk di saya sudah selesai menemani saya, jadi sudah harus untuk dipertemukan dengan tuan barunya, mungkin seperti itu. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.